Ada yang menanyakan video ini tentang bagaimana wahyu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Nabi Muhammad menerima wahyu? Mungkin kita dulu berpikir Nabi Muhammad menerima wahyunya, malaikat Jibril ngaji gitu. Malaikat Jibril ngaji, kemudian bacaannya langsung direkam oleh Nabi Muhammad, disampaikan kepada para sahabat seperti itu. Disitulah proses menangkap suara tadi, persis seperti proses menangkap wahyu. Antara getaran yang dikecapi dengan getaran gendang telinga sama. Tentang bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi SAW sebenarnya telah dijelaskan langsung oleh Rasulullah dalam beberapa hadis. Misalnya beliau pernah ditanya dalam riwayat Bukhari, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu turun kepada engkau? Rasul kala itu menjawab, "Ahyanan ya'ti mislu solsolatil jaros, wa huwa asyaddu alai." Ada kalanya wahyu itu turun dalam bentuk seperti gemerincingnya lonceng, dan ini yang paling terasa berat bagiku. Wa ahyanan yatamassalu li al-malak rajulan fayukallimuni. Dan ada kalanya malaikat itu datang dalam rupa seorang laki-laki dan kemudian berbicara kepadaku. Dan dalam banyak kitab seperti kitab Sirah, Rahiqul Maktum, dan kitab syarah hadis seperti Fathul Bari, para ulama telah menjelaskan bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi SAW. Yang jika dikumpulkan, ada 8 cara wahyu itu turun kepada beliau. Yang pertama, dalam bentuk mimpi. Dan ini yang dialami oleh Rasulullah ketika awal turunnya wahyu. Yang kedua, malaikat Jibril datang dengan wujud aslinya dan menyampaikan wahyu kepada Rasulullah seperti yang terjadi di Gua Hiro. Yang ketiga, malaikat datang dalam rupa sosok seorang laki-laki. Yang keempat, wahyu disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, seperti halnya ketika Musa alaihissalam langsung bercakap-cakap dengan Allah. Yang kelima, wahyu diturunkan dalam bentuk hembusan ke dalam hati Nabi SAW, sehingga kemudian wahyu itu diketahui dan beliau langsung menghafalnya. Yang keenam, wahyu turun dalam bentuk seperti gemerincingnya lonceng, dan ini yang paling berat dirasakan oleh Nabi SAW. Wahyu pernah turun dengan cara seperti ini, keringat Rasulullah mengucur deras, padahal saat itu sedang puncak musim dingin. Yang ketujuh, di antara cara turunnya wahyu adalah dia turun dari lapis-lapis langit dan diterima oleh Nabi SAW, dan contohnya ini ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang kedelapan adalah Allah Subhanahu wa taala bertemu langsung dengan nabinya tanpa adanya hijab dan kemudian menyampaikan wahyunya. Adapun cara kedelapan ini diperbeda pendapatkan oleh para ulama, mayoritasnya mengatakan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah.